Polemik tentang nasab Ba'alawi hingga kini belum berakhir ya. Itu artinya apa? Artinya hingga saat ini pihak Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu belum bisa dinyatakan sebagai dzurriyyah Nabi. Sebab apa? Sebab hingga kini mereka para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu belum bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8. Itu berarti memang mereka itu belum bisa dianggap terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tetapi di lain itu, ini ada sebuah video yang dilakukan oleh oknum Habib yang kelihatannya itu memprovokasi rakyat agar membenci atau mungkin menjauhi pemerintahan yang sah. Kita simak bersama videonya ya. Jadi kalau seorang pejabat itu tidak bisa menjalankan tugasnya, itu harusnya mundur dari jabatannya. Seperti itu ya bilangnya tadi ya. Masya Allah, ini bangsa Indonesia. Kalau Anda kerja nggak benar, maka korbannya ratusan juta rakyat Indonesia, saudara. Jadi ini memang bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu seperti ini, berbineka tunggal ika. Berbeda dengan bangsa Yaman. Kalau bangsa Yaman mungkin kita belum tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di berita-berita yang beredar selama ini, kalau negeri Yaman itu hingga saat ini masih dilanda peperangan yang berkepanjangan. Perang saudara sesama muslim itu saling bertikai, saling bunuh-bunuhan. Itu yang terjadi di Yaman. Dan di sana juga terdapat masyarakat yang dilanda kemiskinan. Jadi perekonomiannya itu merosot tajam. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu kan gemah ripah loh jinawi, tanahnya subur, rakyatnya makmur, orangnya ramah tamah dan lain sebagainya. Pokoknya berbeda kalau dibandingkan dengan negeri Yaman. Daripada ratusan juta rakyat Indonesia jadi korban, nanti hisab yaumil kiamah makin berat. Lebih baik kau mengundurkan diri secara terhormat, saudara. Gimana kok? Jadi ya memang tidak menyuruh mundur, tapi kan arahnya seperti itu. Kalau pemimpin itu tidak bisa menjalankan tugasnya, itu sebaiknya mundur. Nah terus kalau mundur itu yang ganti siapa? Dari Yaman? Ya tidak cocok lah kalau di sini, karena di negara asalnya sana, di Yaman sendiri itu terjadi perang saudara. Itu kan salah satu bukti atau salah satu bentuk bahwa sebuah kepemimpinan itu tidak dijalankan sebagaimana yang diterapkan oleh undang-undang. Buktinya di sana terjadi peperangan. Tapi kalau di Indonesia kan negaranya aman, tentram, nyaman. Bahkan para habaib itu masih bisa berdakwah, masih dianggap cucu Nabi, masih dianggap orang mulia, masih dianggap orang hebat dan lain sebagainya. Itu kan hanya di Indonesia saja. Kalau di Yaman kan tidak ada. Jadi harusnya para habaib itu tetap bersyukur bisa punya tempat diterima di negara di Indonesia ini. Meskipun dalam sejarah itu sudah jelas mereka itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Itu terjadi sekitar abad ke-18. Sementara kalau Wali Songo itu kan datangnya ke Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Dan para Wali Songo ini mereka itu murni untuk menyebarkan Islam di Nusantara ini. Jadi mereka itu datang bukan karena diperintah Belanda, bukan karena diajak Belanda, bukan karena kepentingan Belanda atau tujuan lainnya. Tidak, tapi cuma untuk dakwah saja menyebarkan Islam di bumi pertiwi ini. Tapi kalau para habaib dari Yaman, para imigran dari Yaman itu kan beda. Jadi ada selisih waktu ratusan tahun setelah kedatangan para Wali Songo yang sudah berhasil mengislamkan orang-orang di Nusantara ini. Dalam ceramah tadi memang bukan ajaan atau perintah untuk mundur seorang pemimpin dari negeri ini, tidak, tapi itu salah satu semacam penggiringan opini agar orang itu mungkin tidak suka dengan pemimpinnya, agar orang Indonesia itu tidak cocok dengan pemimpinnya, kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak berlaku di negara kita, di Indonesia ini, karena negara Indonesia itu negara yang bineka tunggal ika.